Assalamualaikum. Izin, Waalaikumsalam. izin Kak Ripin agak lambat maksudnya. Baru Oke, sampai, oke, nggak apa-apa, Kak Jody. baru sampai di lapangan bola mau persiapan acara PGRI besok pagi. Oke, ya. Ini baru mau kita mulai juga nih, Kak Jody. Oke, siap Kak. Oke, kita mulai Kak ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, selamat sore Kak semuanya. Berharap semuanya dalam keadaan sehat pada sore hari ini. Sambil menunggu rekan-rekan yang lain bergabung, kita mulai saja Kak. Tentunya terkait waktu yang terus berjalan, sehingga nanti rekan-rekan tinggal aja langsung bergabung untuk kegiatan kita. Jadi kita langsung saja mulai kegiatan kita Kak semuanya. Yang pertama tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini kita dipertemukan kembali dalam kegiatan tatap maya kita diseminasi PKG PJOK gelombang 1 kelas 17 Kabupaten Indragiri Hulu. Kedua kalinya salawat salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Kak semuanya, tentunya kegiatan tatap maya kita ini adalah kegiatan lanjutan dari kegiatan kita kemarin, sudah yang awalnya tatap maya, kemudian ada tatap muka, kita lanjutkan lagi tatap maya kembali. Baik Kak, tentunya di sini kita bersama-sama menyamakan persepsi dalam PKG PJOK ini. Tujuannya tidak lain adalah untuk merubah paradigma kita sebagai guru PJOK, bagaimana kita sebagai guru PJOK ke depan bisa menjadi guru PJOK yang berkualitas, bisa menjadi tenaga pendidik yang berkualitas, sehingga peserta didik yang kita didik bisa belajar dengan baik, bisa belajar dengan nyaman terhadap model pembelajaran yang kita lakukan ke kakak semuanya. Oke, selanjutnya kakak. Oke, kakak di sini ada ice breaking sebentar kakak. Kakak boleh on cam. Kakak boleh on cam semuanya. Saya berharap bisa on cam. Oke, sebelum kita doa bersama, kita ada ice breaking sebentar. Saya berharap bisa on cam kakak semua. Oke, silakan duduk, carilah tempat duduk yang ternyaman untuk kakak semuanya. Ya, silakan cari tempat duduk yang ternyaman. Yang instruksinya adalah di sini tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu kebajikan ya. Tentunya ini nanti instruksinya akan saya sampaikan. Jadi kakak semuanya silakan cari tempat duduk yang ternyaman. Oke kakak, udah dapat? Udah Kak. Oke, silakan kakak. Yang pertama saya minta, ini adalah teknik stop Kak ya. Teknik stop yang mungkin sudah pernah kita pelajari ya untuk kegiatan refleksi secara pribadi nih kakak ya. Nah, kita ice breaking dulu. Silakan pejamkan mata kakak semua. Silakan pejamkan mata kakak semuanya. Nah, mulai Kak. Oke, mulai. Oke, pejamkan matanya. Tenangkan hati dan pikiran kakak semuanya.
Kemudian pikiran arahkan semua perhatian untuk fokus belajar kakak semua. Munculkan rasa syukur kita bahwasannya hari ini kita adalah orang-orang yang beruntung, ya, orang-orang yang ingin tahu terkait PJOK itu sendiri untuk meningkatkan kompetensi kita kakak, dan renungkan bahwasannya kita adalah guru yang memang orang-orang yang layak untuk digugu dan ditiru oleh seluruh peserta didik kita kakak. Oke, renungkan itu kakak. Sudah kakak? Kira-kira apa yang sudah pernah kakak lakukan, kakak mulai pikirkan. Oke, terima kasih kakak. Silakan buka kembali matanya. Oke, kembali ke layar Kak Sri. Oke, yang selanjutnya kita lanjutkan kakak. Kira-kira di sini siapa yang bisa untuk memimpin doa? Kak Donald, Kak Jody, atau Kak Royani? Lanjut aja Pak Roy. Lagi di luar Pak Roy. Ya, siapa kira-kira? Kak Jody, langsung aja bawa Kak Jody, nggak apa-apa Kak Jody? Lagi di luar Kak. Oke. Lagi di tepi jalan. Oke, siap. Kak Royani, di mana posisi Kak Royani? Ini berhenti beli bensin, Kak. Oke. Kira-kira bisa pimpin doa kegiatan kita, Kak Roy? Insya Allah bisa, Kak. Oke, siap. Silakan Kak Roy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sebelum kita memanjatkan doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, kita beristighfar sebanyak 3 kali agar apa yang menjadikan kegiatan kita pada siang hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan dari awal hingga akhir kegiatan kita hari ini. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma ighfir lana dzunubana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwinna 'alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal fainal hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kemudahan bagi kami ya Allah dalam mengikuti tatap maya pada siang hari ini. Berilah kemudahan ya Allah, berilah kelancaran ya Allah, berikanlah barokah ilmu yang kami dapat pada siang hari ini.
agar kami dapat mengimplementasikan kepada peserta didik kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kabulkanlah ya Allah doa kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Kak Roy atas doanya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dan tentunya terkhusus dalam proses pembelajaran kita ini pembelajaran kita mendapatkan keberkahan sehingga bisa bermanfaat khususnya untuk kita sebagai guru dan umumnya kepada peserta didik kita nantinya di sekolah kita masing-masing. Amin Baik. amin ya Kak. Baik Kak semuanya, pada sore hari ini tentunya ada kesepakatan bersama yang perlu kita lakukan di dalam proses pembelajaran ini. Yang pertama adalah berharap menyalakan kamera untuk kegiatan keefektifan kita belajar tentunya. Kemudian yang berikutnya mematikan mikrofon. Yang ketiga hadir seutuhnya untuk kegiatan proses tatap maya kita. Dan yang keempat menghargai waktu dalam proses pembelajaran kita tentunya jadwal kita sudah ada. Kemudian yang berikutnya memaksimalkan fitur chat. Baik kakak yang mau menyampaikan sesuatunya boleh menggunakan fitur chat. Boleh juga menggunakan lisan secara langsung. Kemudian klik raise hand bagi kakak yang mau menyampaikan sesuatu, apakah itu terkait yang berkaitan dengan pembelajaran yang akan kita laksanakan ataupun terkait tentang hal-hal yang perlu kakak sampaikan. Kemudian yang berikutnya terkait gangguan teknis dan kita berharap tentunya pada hari ini proses pembelajaran kita berjalan aman dan lancar dari awal hingga akhir tentunya. Baik kakak semuanya, yang selanjutnya adalah agenda kita pada sesi ini adalah terkait yang pertama refleksi koneksi antar materi, itu lebih kurang selama 30 menit. Kemudian penjelasan tugas aksi nyata, pengantar tugas, kemudian penjelasan teknis, ya, kemudian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, penilaian dan lini masa, itu lebih kurang 20 menit. Kemudian ada dialog, diskusi dan tanya jawab, itu 7 menit, dan penutup itu lebih kurang 3 menit kakak semuanya. Jadi itu adalah agenda kita pada sesi hari ini kakak. Untuk kegiatan kita pada hari ini itu dilaksanakan selama 2 JP atau 2 jam pelajaran kakak semuanya. Yang selanjutnya kakak untuk aktivitas 1 yaitu refleksi koneksi antar materi paket modul 1 dan modul 2. Jadi tentunya kakak semuanya kita dari awal kemarin sudah banyak sekali mempelajari dari modul 1 ya sampai dengan modul 2 yang pertemuan kemarin saja baru sudah kita habiskan untuk modul 2-nya ya. Adapun materi-materi yang sudah kita ajarkan yang pertama itu dari refleksi, kemudian ada pemanfaatan aset yang ada di sekolah ya, aset based thinking kakak ya, dan yang lainnya yang tentunya pada aset tersebut ada aset sosial, ada aset alam, ada aset fisik ya, kemudian ada aset manusia, aset politik dan yang lainnya yang tujuannya adalah untuk membantu di dalam proses kelancaran pembelajaran kita di sekolah. Kemudian yang berikutnya ada pembelajaran berpusat pada peserta didik atau diferensiasi tentunya yang sudah kita pelajari. Kemudian yang berikutnya ada isu-isu sosial ya, ada isu-isu sosial terkait
eksklusivitas, kemudian ada disabilitas, kemudian ada adil gender dan yang lainnya, itu sudah kita pelajari kemarin. Kemudian yang berikutnya ada pengembangan kurikulum Kak semua ya. Nah, jadi ada pengembangan kurikulum, kita sudah pelajari bersama kemarin, kurikulum itu seperti apa sih, kan gitu. Sumber belajar itu apa, kurikulum itu apa, kemudian modul ajar itu seperti apa ya. Tentunya kita sudah pelajari kemarin. Modul ajar itu tentunya sebagai acuan kita, panduan kita untuk melakukan proses pembelajaran di sekolah. Oke Kak, yang berikutnya adalah terkait perencanaan pembelajaran ya. Kalau sudah ada kurikulumnya, tentunya kita merencanakan pembelajaran melalui modul ajar yang akan kita persiapkan nantinya, yang di dalamnya ada tujuan pembelajaran dan yang lainnya nanti, supaya proses pembelajaran yang kita lakukan akan lebih terarah, tentunya seperti itu Kak. Yang berikutnya ada keterampilan mengajar efektif ya. Sebelum kegiatan kita tatap muka kemarin, kita sudah membahas terkait keterampilan mengajar efektif itu yang seperti apa, itu sudah kita pelajari. Tentunya ada 9 aspek dan ada 3 konsep yang harus kita ketahui di dalam pembelajaran efektif tentunya. Seperti pemerhatian peserta didik ya, itu sangat diperlukan sekali di dalam untuk kita melakukan pembelajaran efektif ya Kak. Jadi bagaimana peserta didik itu terfokus terhadap suasana pembelajaran yang kita lakukan. Kemudian ada pentahapan konten ya, pentahapan konten, kemudian pengorganisasian pembelajaran itu perlu kita lakukan di dalam proses pembelajaran kita. Kemudian yang berikutnya ada menentukan isyarat atau cue-nya yang kita berikan kepada peserta didik, sehingga itu sangat membantu kita di dalam keefektifan kita belajar mengajar Kakak. Dan tentunya saya yakin dan percaya bahwasannya Kakak semuanya adalah orang-orang hebat, yang mana proses pembelajaran itu sendiri sudah Kakak lakukan. Jadi proses pembelajaran tatap muka, tatap ma yang kita lakukan ini terkait pembelajaran efektif ini adalah sebagai evaluasi untuk kita bersama, bagaimana kita memperbaiki cara mengajar kita, cara kita melakukan komunikasi kepada peserta didik untuk kedepannya supaya lebih baik, tentunya seperti itu, sehingga kita bisa menjadi tenaga pendidik yang berkualitas, tenaga pendidik yang memang punya kompeten yang baik, tentunya seperti itu Kak. Kemudian yang berikutnya setelah keterampilan mengajar efektif, kita mempelajari terkait gerak, kebugaran jasmani, program latihan dan yang lainnya, sampailah kemarin terkait asesmen otentik yang kita pelajari. Dan tentunya hal itu adalah langkah-langkah bagaimana kita mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah pernah kita lakukan agar kedepannya bisa lebih baik Kak semuanya. Oke, itu adalah refleksi dan koneksi antar materi paket modul 1 dan 2 yang sudah kita pernah pelajari Kak semuanya. Oke, yang selanjutnya Kak. Oke, ini adalah terkait refleksi kita terhadap Kak semuanya. Sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Ya, apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ya, ini adalah refleksi untuk Kakak semuanya. Jadi Kakak boleh lakukan refleksi ini di kolom chat. Silakan Kakak semuanya. Oke, Kakak. Kemudian yang berikutnya, sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar, ya. Kemudian apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik?
Kemudian sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak, kakak. Kemudian apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Dan kemudian sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan kebugaran. Oke, ini adalah materi yang mungkin kita sudah tampilkan dan kita lakukan secara bersama-sama di tatap muka kemarin, Kak. Kemudian, apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Oke, yang berikutnya, sejauh apa pemahaman saya terkait sport education model? Ya, oke, yang berikutnya, sejauh apa pemahaman saya terkait asesmen otentik? Oke, jadi kakak semuanya, ini saya kirimkan di WAG kakak supaya ini bisa dijadikan sebagai pedoman kakak untuk melakukan refleksi kakak semuanya. Oke, baik kakak semuanya, terkait refleksi dari beberapa modul, materi dari beberapa modul sudah saya kirimkan di WAG. Tujuannya adalah untuk mempermudah kakak-kakak melakukan refleksi. Boleh kakak-kakak tuangkan di kolom chat terkait refleksi yang mungkin kakak-kakak bisa jawab sesuai dengan instruksi yang sudah saya kirimkan di WAG. Tentunya untuk lebih mempermudah kakak semuanya. Kak, yang pertama tadi apa Kak soalnya? Di WAG ada Kak Sri. Bukan pakai HP. Pakai HP Kak Sri ya. Yang pertama ya. Oke.
Ini yang pertama Kak Sri. Ini terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Oke, kemarin kita sudah pelajari ya, ada konsep-konsepnya, ya, ada aspek yang harus kita ketahui untuk kita mengajar secara efektif tentunya. Ada hal-hal di sana yang harus kita ketahui supaya proses pembelajaran kita lakukan bisa berjalan dengan baik. Oke, bisa terlihat Kak Sri? Berarti kita yang belum bergabung siapa saja nih? Kak Udin sama Kak Kurnia ya? Kak Agus, sehat Kak Agus? Apa masih di depan layar Kak Agus? Alhamdulillah masih. Oke, Sehat. kalau masih ada Kak Agus nih aman lah. Kak Idris? Udah makan Pak Gus? Itulah untuk ditanya itu kalau belum makan. Belum makan aja. Makan lu Pak Gus? Alhamdulillah. Apa ini sambil makan ya? Di mana Kak Idris? Alhamdulillah sehat Kak. Oke. Makan semuanya kakak-kakak. Oke, siap Kak Yadi. Ini Kak Arifin, izin Kak Arifin. Ya. Jody sama Bang Kurnia ini mau nih gotong royong lapang bolanya, persiapan lomba PGRI besok antar gugus kan. Oke. Sampaikan sama Kak Kurnia untuk bergabung Kak Jody ya. Oke siap Kak. Dia belum datang nih Kak, katanya udah di jalan tadi. Sama Kak Udin belum bergabung juga nih. Oke siap Kak. Ya. Kak Idris terkait bunyi soal apa? Sudah ada di WAG Kak Idris ya? Sudah Kak, walaupun agak terlambat mengamati, cuman baru bangun tadi Kak, telah sedikit. Oke, nggak apa-apa. Untuk instruksinya sudah saya kirimkan di WAG, tinggal kakak melihat saja. Oke. Siap. Ya, itu sebagai kegiatan refleksi kita kakak. Iya Kak, siap. Ya, boleh kakak tuangkan di Word boleh, kakak tuliskan boleh, nanti kakak sampaikan secara lisan kakak ya. Siap. Atau mau menyampaikan secara lisan pun nggak masalah ya, terkait beberapa 5 instruksi atau beberapa instruksi atau 6 instruksi gitu ya. Nah, kalau mau kakak sampaikan secara lisan tidak masalah. Ya ada 6 untuk kegiatan refleksi kita, dan tentunya ini sudah kita pelajari semuanya kakak. Kak ini boleh lihat di WAG Kak ini ya. Udah selesai Zoom-nya. Oke.
Ini saya double zoom juga nanti nih. Dapat undangan juga nih untuk gelombang kedua di Meranti nih. Iya, Ya. selamat Kak. Lanjut berarti ya Kak. Insya Allah. Gelombang kedua lagi dapat, Kak? Bukan, dapat undangan aja Kak Agus. Dapat undangan. Untuk ya di Meranti besok. Mana tahu dapat gelombang kedua, mana tahu di Inhu lagi kan? Enggak mau. Pak Agus mau daftar. Di Inhu untuk Kak Agus, Kak Eni, sama Kak Yodi. Jodi aja daftar. Pak Agus bisa tuh daftar tuh Pak Agus. Saya tukang bawa teh go aja. Ya, Kak Idris bisa juga tuh. Besok Mas saya tenang, naik. Oke, baik Kakak, sambil instruksinya sudah saya sampaikan di WAG. Nanti untuk penyampaian hasilnya kita di belakang aja nggak masalah Kakak ya, supaya kita berjalan dulu materinya, karena menurut saya ini adalah hal yang sangat penting sekali materi kita hari ini, karena terkait aksi nyata Kakak nanti. Bisa Kak, kita lanjutkan? Kak sambil berjalan aja nggak apa-apa, sambil mendengarkan. Ya, nanti hasil terkait refleksinya kita sama-sama didiskusikan bersama-sama nanti di akhir saja. Oke Kak ya? Oke, siap. Terima kasih Kak Gus. Oke, baik Kak ya. Di sini ada tujuan kita dari pembelajaran kita Kak. Yang pertama adalah terkait keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Di sini adalah tujuannya untuk merubah paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Ini tentunya mengarah kepada guru PJOK itu sendiri Kakak semua ya. Karena saya juga sudah berpesan dari awal bahwasannya kegiatan kita ini secara tidak langsung adalah bagaimana merubah paradigma kita dari cara mengajar kita yang terdahulu, kemudian kita melakukan proses pembelajaran PGG PJOK ini sebagai proses evaluasi ke depan, bagaimana supaya adanya perubahan-perubahan yang lebih baik, perubahan-perubahan yang dapat meningkatkan kualitas kita sebagai guru PJOK tentunya Kakak semuanya. Oke, kita lanjutkan ke aktivitas yang kedua, yaitu penjelasan tugas aksi nyata Kakak. Ya, ini hal yang sangat penting sekali Kakak ya. Dan nanti kalau ada Kakak yang kurang jelas ataupun yang kurang paham, boleh Kakak tanyakan. Oke, di layar Kakak semua jelas Kakak tampilannya? Jelas Kak. Oke, siap. Terima kasih. Oke, ya. Ini adalah terkait penjelasan tugas aksi nyata Kakak ya. Oke, yang pertama adalah pengantar. Pengantar di sini setelah mempelajari semua modul 1 dan modul 2, Ibu dan Bapak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Bapak dan Ibu dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktik pembelajaran, Bapak dan Ibu diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya
menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang berikutnya, keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek berikut. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Yang berikutnya, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Oke, jadi Kakak, 3 aspek ini nanti masukkan di dalam aksi nyata Kakak, ya. Kemudian yang berikutnya, keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan yang pertama, ada RPP atau modul ajar yang sudah dibuat, ya, memuat rencana asesmen otentik dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK. Praktik mengajar di kelas masing-masing. Oke, Kakak ya. Jadi di sini Kakak, kegiatan kakak itu adalah membuat video, ya, membuat video kakak ya. Jadi video yang kakak buat nanti itu berdasarkan RPP, ya. Videonya itu adalah video praktek mengajar sesuaikan dengan RPP yang kakak buat. Oke kakak ya. Sini aja Juli, letak sini aja. Ya. Ini? Ya. Oke, kakak semuanya. Jadi saya ulangi, kegiatannya untuk aksi nyata kakak nanti, kakak akan melakukan praktik mengajar, ya. Praktik mengajar kakak sesuaikan dengan modul ajar kakak masing-masing, ya. Materinya terserah kakak. Baik materi yang sudah berjalan atau yang sedang berjalan ataupun pada materi-materi sebelumnya di sekolah yang sudah kakak ajarkan tidak masalah, dan tentunya sesuai dengan modul ajar yang kakak buat. Oke, yang berikutnya, rekaman video itu berisi pembelajaran awal, ya, ataupun kegiatan pembelajaran awal ataupun pendahuluan kakak. Kemudian ada kegiatan pembelajaran inti, ya, kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit tanpa edit. Ya, berarti kegiatan intinya itu kakak itu adalah 30 menit tanpa edit. Kemudian ada kegiatan pembelajaran akhir, ya, ada kegiatan pembelajaran akhirnya, ada refleksi pasca pembelajaran dan testimoni peserta didik, kakak ya. Oke, jadi di sini kakak terkait rekaman ini, ya. Jadi kakak pada RPP atau modul ajar kakak itu yang pertama itu berisikan kegiatan awal atau pendahuluan, ya. Di pendahuluan itu biasanya ya sebelum kita mulai pembelajaran ada mengabsen peserta didik, menanyakan kabar peserta didik, ya. Nah, itu adalah terkait kegiatan awalnya, ya. Kemudian kegiatan intinya, ya, kegiatan intinya itu tentunya adalah kegiatan pembelajaran yang akan kakak lakukan. Oke, kakak jelas untuk kegiatan intinya? Jelas, ya. Kak. Oke, untuk kegiatan intinya adalah kegiatan yang akan kakak lakukan. Misalnya, contohnya adalah terkait materi sekarang ini adalah terkait atletik misalnya. Ya, berarti kegiatan intinya adalah terkait atletik. Silakan kakak lakukan di sana. Itu selama 30 menit kakak ya, tanpa diedit. Nah, oke. Kemudian yang berikutnya
ada kegiatan pembelajaran akhir. Nah, ini adalah kegiatan penutup kakak ya. Oke, jadi pada kegiatan penutup itu ya silakan bagaimana kakak menutup pembelajaran yang kakak lakukan. Kemudian ada refleksi pasca pembelajaran. Ya, setelah pembelajaran silakan kakak lakukan refleksi. Makanya saya berpesan sama kakak kemarin dan tentunya mungkin kakak sudah melakukan hal itu ya. Jadi ketika kita sudah selesai pembelajaran, jangan peserta didik itu langsung dibubarkan ya. Kakak-kakak tanyakan terkait perasaan mereka, pembelajaran yang sudah dilakukan itu bagaimana, terkait pemahaman mereka terhadap pembelajaran yang sudah lakukan itu bagaimana, seperti itu. Oke, kemudian yang berikutnya adalah testimoni peserta didik. Nah, seperti ini kakak. Yang dimaksud dengan testimoni di sini adalah misalnya nanti di dalam aksi nyata ini kakak mengambil materi pada modul yang sudah kita pelajari adalah terkait education model, ya, terkait sport education model. Yang mana sport education model itu sudah dipahami adalah di sana peserta didik itu bermain peran. Ada yang perannya sebagai wasit, ada perannya sebagai pelatih, ada perannya sebagai pemain, ada perannya sebagai tim medis misalnya. Silakan kakak panggil mereka itu ya satu persatu, yang berperan sebagai pelatih, yang berperan sebagai pemain, yang berperan sebagai wasit kakak panggil. Ya, tanyakan kepada mereka bagaimana perasaan mereka. Ya, apakah mereka sudah menjumpai hal tersebut sebelumnya atau belum? Ya, kakak. Oke, bagaimana kakak? Jelas instruksinya di sana? Jelas kakak? Jelas, Kak. Oke, siap. Silakan Kak Agus. Gini Kak, Ya, jadi di proses pembelajaran akhir itu kayak dibikin testimoni itu kayak yang SEM itu ya? di sini Kak Agus, materi di sini, materi yang akan Kak Agus tampilkan nanti untuk praktik mengajarnya, itu terserah Kak Agus. Kak Agus mau ambilnya terkait materi apa. Nanti akan kita bahas tuh di bawah tuh nanti, ya. Akan kita bahas nanti terkait materi-materi apa yang mau kakak ambil sesuai dengan modul yang sudah kita pelajari nanti. SEM pun boleh kakak ambil, nggak masalah. Ya, maksud Agus gini, maksud Agus Ya. misalnya materi pembelajaran atau kegiatan yang mau diambil contohnya misalnya atletik itu tadi, ya kan Ya, Kak? ya, Atletik itu tadi kemudian dibuat dengan metode SEM sekalian gitu. ya, betul sekali Kak Agus. Di sana ada perannya mereka Kak Agus. Ya, kemarin tuh, Bos, kita praktek kemarin. Iya, iya kan terakhirnya ada testimoni. Betul. Berarti langsung diaplikasikan melalui SEM ya. Ya. Oh, Jadi untuk testimoninya nanti kan udah selesai pembelajaran tuh Kak Agus. Ya, Kak Agus panggil yang memang mereka jadi pesertanya, yang melakukan lompat jauh misalnya kan. Itu kakak panggil. Kemudian yang jadi wasit, tim pencatat misalnya ya. Iya. Catat, tim pengukur, ya itu Kak Agus panggil. Misalnya kalau di sana ada perannya sebagai pelatih, Kak Agus panggil. Tanyakan kepada mereka, bagaimana perasaan mereka. Itu Kak Agus video kan tuh. Itu ya. Masuk ke kegiatan inti atau kegiatan di pembelajaran terakhir, Kak? Itu masuk ke dalam kegiatan pembelajaran terakhir tuh Kak Agus. Testimoninya tuh Kak Agus. Oh, itu di akhir aja ya, bukan dimasukkan kegiatan inti ya? Sebenarnya perannya itu dimasukkan kegiatan inti Kak Agus. Iya, maksudnya gitu. Ya, dimasukkan ke dalam kegiatan inti. Iya, peran SEM tadi itu kan itu kan berjalan itu. Apa di kegiatan intinya aja dimasukkan situ gitu? Ya, dimasukkan di dalam kegiatan intinya sehingga nanti ketika sudah selesai pembelajaran, tentunya kan mereka sudah merasakan tuh terhadap peran mereka.
Iya, baru ditanyakan refleksinya Ah, gimana. Ya, bagus. Seperti itulah Kak Agus, ya. Oh, Nah, kirain ditanya, Agus gini tadi, ya, setelah pembelajaran inti dilaksanakan, kemudian dilakukan lagi kegiatan SEM di akhir gitu. enggak. Mereka, Oh, ya, Nah, mereka itu lah. Bagaimana Kak Sri? berarti videonya langsung panjang gitu sama refleksinya gitu, Kak? Ya, Ya. langsung saja. Langsung kita jadikan satu aja. Oh, kayak seperti kita yang di GOR tuh enggak? Ya, Ada nah, perasaan. ya, nggak usah dijeda videonya langsung aja. Gitu. Oke Kak? jadi maksimal 30 menit ini untuk kegiatan inti aja ya, Kak? Ya, untuk kegiatan intinya saja Kak Berarti Agus. kegiatan awal sama akhir itu bebas saja itu. Ya, Mengikuti aja. bebas. Ya, misalnya kegiatan awal Kak Agus berapa menit? Misalnya 10 menit gitu kan, kegiatan awalnya. Iya. Kegiatan intinya adalah 30 menit, misalnya sudah berapa tuh berarti 60 menit kan gitu. Iya. Nah, kemudian ada kegiatan pembelajaran akhir. Nah, kegiatan pembelajaran akhir biasanya berapa? 10 menit atau berapa itu. Nah, di dalam kegiatan pembelajaran akhir itu nanti Kak Agus boleh masukkan di sana itu refleksi, boleh, nggak apa-apa. Iya. Nah, kemudian setelah refleksi, Kak Agus panggil tuh beberapa orang yang berperan, ya. Iya. Nah, misalnya terkait SEM, itu kan kalau bermain peran itu kan terkait SEM itu. Iya. Nah, terkait materinya SEM. Nah, Kak Agus panggil itu mereka. Nah, tanyakan perasaan mereka bagaimana, apakah itu sudah pernah mereka jumpai sebelumnya gitu kan. Nah. Iya. Oke lah. Bagaimana Kak Agus, jelas? Siap. Iya, Kak? Jelas? Iya, jelas, Kak. Jelas. Oke, ya. Oke, jadi Kak semuanya, di dalam menilai aksi nyata nanti, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran, modul ajar atau RDP, dan video yang diunggah ya. Ini adalah penilaian yang akan saya lakukan nanti Kak ya. Oke, kemudian yang berikutnya Kak, penjelasan teknis aksi nyata. Nah, ini dia teknisnya Kak. Ya, hanya ada satu bukti dari kemampuan, yaitu tindakan. Ya, jadi Kak, artinya di sini tentunya kita sebagai makhluk sosial memang banyak melakukan komunikasi kepada orang, dan tentunya kita sendiri bisa menilai orang lain dan orang lain bisa menilai kita. Ya, kemampuan kita itu benar atau tidak? Ya, kemampuan orang lain itu benar atau tidak? Hal tersebut untuk menentukan kebenaran itu mampu atau tidak mampunya kita adalah dengan tindakan tentunya. Ya, nah, dengan tindakan itu maka salah satunya adalah ada aksi dari kita. Ya, ada aksi dari kita sehingga orang lain akan menilai dari tingkat kemampuan kita Kak semuanya. Oke, jadi di sini Kak semuanya, saya yakin dan percaya Kak semuanya mampu. Ya, terkadang yang membuat kita tidak mampu itu adalah kurangnya rasa percaya diri. Ya, kita semua sebagai guru itu mampu semuanya Kak. Ya, terkadang yang membuat kita tidak mampu itu adalah rasa percaya diri kita. Ya, yang membuat kita tidak mampu ya. Nah, kita bisa melakukan presentasi, bisa membuat video dengan baik, tetapi rasa percaya diri kita itu rendah, bahwasannya kita menilai diri kita sendiri itu tidak mampu. Nah, sehingga itulah yang menyebabkan kita tidak bisa menampilkan hasil yang terbaik terhadap diri kita. Jadi tentunya Kakak mulai hari ini paradigma hal itu silakan Kakak rubah, yakin dan percaya bahwasannya kita adalah mampu. Oke, Kakak lakukan dengan tindakan. Siap Kakak semua? Siap Kak. Oke, di sini modelnya adalah penugasan mandiri Kakak. Nah, jadi Kakak masing-masing akan melakukan praktek mengajar. Ya, praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ya, ingat Kakak, kata kunci dari berpusat pada peserta didik ini atau diferensiasi itu adalah
kakak perannya itu sebagai fasilitator dan peserta didik itu adalah sebagai objeknya. Yang mungkin pada sebelum-sebelumnya kakak masih banyak kakak memberikan informasinya, ya. Sekarang ataupun hari ini kakak harus lebih banyakkan instruksinya, ya. Nah, lebih banyak instruksinya daripada memberikan informasinya. Oke, nah, silakan, sehingga objek itu siap untuk bertindak terhadap instruksi yang akan kita berikan. Oke, kakak? Nah, dari hal itu nanti akan pelan-pelan merubah dari sistem komando, model pembelajaran komando akan berubah menjadi diferensiasi nanti kakak. Oke, tujuan pembelajaran khusus adalah peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Oke, ini tentunya sudah kita bahas tadi Kak ya. Nah, jadi kakak di sana pada saat kakak melakukan pembelajaran itu, kakak sambil melihat peserta didik kakak. Ya. Jadi kakak setelah peserta didik itu melakukan kegiatan inti, misalnya adalah kegiatan pembelajaran materinya adalah atletik. Di sana peran sepenuhnya adalah peserta didik. Kakak mengamati, ya, kakak mengamati kegiatan pembelajaran yang mereka lakukan sambil kakak melakukan penilaian. Dan model penilaian yang kakak lakukan adalah model asesmen otentik kakak. Ya, yang sudah kita pelajari kemarin kakak ya. Nah, kakak sudah bisa menentukan ratingnya berapa di sana. Baik, sedang, sangat baik itu berapa. Kakak tuangkan di dalam modul ajar atau RPP kakak. Sambil mengamati kakak sambil melakukan penilaian ataupun asesmen kakak. Jelas kakak? Oke, di dalam proses pembelajaran kakak boleh melakukan evaluasi terhadap peserta didik. Ada misalnya tindakan ataupun gerakan yang kurang benar pada peserta didik, silakan kakak stop dulu proses belajarnya itu, kakak lakukan evaluasi gerakan yang benar itu seperti apa, ya. Kakak benahi dulu, setelah itu peserta didik kembali melakukan. Ya, boleh kakak di sana melakukan. Hal ini kakak lakukan sebagaimana proses pembelajaran yang semestinya kakak lakukan. Kakak-kakak jangan takut, kakak-kakak jangan ragu dan jangan istilahnya, oh ini video saya ini nanti diawasi, video saya ini dinilai. Jangan kakak takut itu. Kakak berjalan mengalir saja sesuai dengan kakak mengajar sebelumnya seperti itu. Ya, cuma mengajar kakak pada kali ini itu divideokan saja. Ya, hanya video saja. Nanti hasil videonya akan kakak unggah di LMS kakak masing-masing. Jelas kakak semua? Oke. Silakan Kak Gus. Oke Kak, ini agak riweh sedikit. Ya. Jadi terkait dengan yang kakak jelaskan sebelum tadi, ini kan menyambung ke sini. Jadi yang saya tangkap ini menjelaskan di kegiatan inti, kemudian langsung habis dibikin kegiatan inti itu dijelaskan atau dipraktikkan, kemudian dibuat kegiatan seminar itu Kak. Ya. Tentunya video Kak Agus ini, kegiatan pembelajaran Kak Agus divideokan dari awal sampai akhir Kak Agus, sampai kegiatan testimoninya. Itu aja Kak Agus. Oke? Oke Kak Agus? Gimana? Jadi untuk videonya Kak Agus itu mulai video dari Kak Agus mulai mengajar sampai dengan kegiatan testimoninya. Nanti materinya supaya tidak
ngambang nanti Kak Agus, nanti kita ada tuh pilihan materi-materinya sesuai dengan modul ajarnya. Ini kira-kira bisa kita lanjutkan dulu Kak Agus? Oh, boleh lah, boleh. Oke Iyalah, ya. lanjut dulu. Oke, lanjut dulu Kak Agus ya. Nah, nanti supaya lebih jelas lagi, nanti di akhir boleh Kak Agus lebih tanyakan lagi Kak Agus ya. Siap Kak Agus? Oke, siap ya. Oke, kemudian yang berikutnya ya, ini dia. Kembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran PJOK ya untuk satu pertemuan saja Kak. Ya, untuk satu pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Oke, ini dia. Di dalam pengembangan RPP modul ajar dapat melihat kembali ya. Yang pertama ada terkait kemarin itu ada backward design ya, boleh Kakak lihat di sana terkait ada tujuan pembelajarannya ya, kemudian ada perencanaan asesmennya ya, kemudian terkait perencanaan pembelajarannya ya, itu terkait backward design kemarin Kakak ya. Kemudian yang berikutnya, implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi. Dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK. Nah, oke, ingat ya Kak ya, isu-isu sosial itu ada 3. Ada eksklusivitas, ada disabilitas, dan adil gender. Itu perlu Kakak ingat di sana. Kakak kondisikan hal itu supaya pembelajarannya bisa berjalan efektif. Kemudian pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan, asset based thinking. Kakak gunakan sumber daya yang ada di sekolah Kakak masing-masing. Ya, sarana dan prasarananya boleh Kakak gunakan. Ya, ada aset fisik misalnya, ada lapangan bola basket, ada lapangan bola voli, itu Kakak gunakan sebagai media sarana pembelajaran Kakak. Kemudian di dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Oke Kakak, di sana sudah jelas isu-isu sosial di sana Kakak masukkan ya, ataupun bagaimana kakak bisa menanggulangi terkait isu-isu sosial yang terjadi di dalam proses pembelajaran yang berlangsung. Ya. Manfaatkan sarana prasarana yang ada, itu terkait aset kakak ya. Beda RPP sama modul yang ini memang beda. Oke, jelas kakak? Ya, sumber belajarnya jelas. Sarana prasarana yang dibutuhkan apa saja? Misalnya terkait atletik, lompat jauh, kita butuh lintasan kan gitu, lintasan lompat jauhnya, bak pasirnya misalnya. Kalau nggak ada hal itu, tentunya kita lakukan modifikasi Kakak. Nah, yang penting tempatnya itu mendukung dan tidak membahayakan peserta didik. Yang perlu Kakak ingat adalah utamakan keselamatan ya. Masukkan 9 aspek di sana. Ya. Salah satunya adalah aspek keselamatan. Nah, itu kalau Kakak sudah masukkan aspek keselamatan di sana, itu sudah masuk ke dalam bagian pembelajaran efektif tentunya. Oke, jelas Kakak? Oke. Kita lanjutkan lagi ya. Kemudian yang berikutnya menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari, yakni model pendidikan gerak. Ini Kak Agus. Ya, Kak Agus. Ini dia yang saya maksud tadi. Ya, model instruksional PJOK yang telah kita pelajari. Ini model pendidikan gerak, ya, model pendidikan kebugaran, model pembelajaran sport education model disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah Anda. Nah, jadi kakak modul ajar kakak
silakan sesuaikan dengan pilihan ini. Ya. Model pendidikan gerak ini, lompat jauh itu kan termasuk ke dalam pendidikan gerak tuh, Kak Agus. Ya, geraknya apa? Gerak maju ke depan. Kan nggak ada orang larinya mundur ke belakang. Lompat jauh itu kan ke depan ya. Jadi itu adalah model pendidikan gerak. Geraknya ke depan ya. Karena kan kita ada tuh gerak ke depan, ke belakang, samping kanan, samping kiri, serong kanan, serong kiri, ya itu adalah model-model gerak Kak semuanya. Oke, kita lanjutkan Kak ya. Oke, di sini Kak silakan pahami ada beberapa model instruksional. Oke, Kakak semua. Silakan Kakak pilih model instruksional pendidikan gerak, pendidikan kebugaran, ya. Pendidikan kebugaran kemarin sudah kita pelajari secara tatap muka kemarin Kak ya. Ada beberapa komponen di sana, ya. Silakan Kakak pelajari. Kemudian ada sport education. Sport education itu terkait bermain peran, ya. Silakan Kakak lakukan terkait bermain peran, ya. Kakak boleh Kakak ambil sport education model, boleh Kakak ambil terkait kebugaran. Oke, jelas Kakak ya. Kemudian yang berikutnya adalah adanya penerapan rancangan asesmen otentik. Oke, asesmen otentik ini seperti yang sudah Kak Eni dan Kak Idris buat kemarin. Tinggal memasukkan saja terkait nilai-nilainya saja. Ya, tambah saja keterangan di sana, baik itu rentangnya berapa ke berapa, sangat baik itu rentangnya berapa ke berapa, kurang baik itu rentangnya berapa ke berapa. Tentunya Kakak bisa melihat di modul kemarin Kakak ya, yang sudah saya kirim di WAG, itu sebagai panduan Kakak untuk melakukan penilaian. Oke, kemudian Kakak unggah atau upload RPP atau modul ajar yang sudah dibuat, memuat perencanaan, ya, memuat rencana asesmen otentik dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK ataupun pada saat Kakak melakukan pembelajaran di kelas pada LMS, ya, sesuai alur yang ditentukan sebelum due date pada LMS, ya. Artinya sebelum batas waktu uploadnya berakhir Kakak ya. Itu yang perlu Kakak persiapkan semuanya. Jelas Kak ini? Oke, siap. Jangan bingung ya, nanti kalau bingung silakan tanyakan Kak. Ya, silakan tanyakan. Nanti akan saya bagikan informasi ini kepada Kak semuanya. Oke, yang berikutnya Kakak. Ya, yang berikutnya Kakak aspek penilaian. Ya, aspek penilaian. Ini yang pertama adalah mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Ini yang harus Kakak masukkan, ya, terkait pembelajaran efektif Kakak ya. Mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Ini terkait penguasaan kelas Kakak. Kemudian menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Oke, ada peran di sana Kakak sebagai fasilitatornya. Peserta didik itu sebagai objeknya. Oke, silakan nanti bermain peran di sana Kakak. Yang ketiga adalah merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Oke, penilaian yang sudah Kak Eni buat kemarin, tinggal Kak Eni terapkan saja, masukkan di dalam modul ajar. Oke, itu Kakak tinggal melakukan saja. Yang Kak Eni presentasikan kemarin itu sebagai contoh untuk semua Kakak. Kakak, terkait pengembangan lingkungan belajar itu, ini dia, ada beberapa aspek. Yang pertama ada menciptakan kenyamanan lingkungan belajar,
interaksi yang berpusat pada peserta didik, ya, itu kakak lakukan. Ya, strategi pembelajaran ada terkait pembukaannya, aktivitas pembelajaran, pengembangan kontennya, ya. Kasihkan kesempatan mereka di sana. Ada choice-nya, ada voice-nya, ada ownership-nya, ya. Penerapan pembelajaran berbasis model apa yang kakak lakukan di sana, ya, penutupan, refleksinya, ya itu kakak lakukan di sana. Jelas kakak? Oke, kita lanjutkan. Oke, di sini yang berikutnya adalah refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ya, ini kegiatan refleksinya kakak. Ya, nah, jadi kakak bisa melakukan kegiatan refleksi itu. Jadi setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, pada satu kelas yang kakak ampuh melalui praktek mengajar, silakan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, sesuai dengan petunjuk berikut. Silakan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap, yaitu what, so what, dan know what. Ya, yang sudah dipelajari sebelumnya di modul 1.1 ya, untuk membantu Bapak dan Ibu di dalam menyentuh 3 tahap refleksi ini. Tahap pertama adalah what, yang itu menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan. Ya. Kemudian yang berikutnya menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan. Kemudian yang ketiga, adanya proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan. Dan yang berikutnya dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas. Instruksionalnya tadi terkait pilihan tadi kakak ya, ada terkait model pendidikan gerak, ada pendidikan kebugaran, ya, ada terkait sport education model. Ya, itu tinggal kakak pilih saja, ya. Terkait isu-isu sosialnya, ya, dalamnya itu apa saja, nanti tergantung kakak sendiri menyikapi hal itu di dalam proses pembelajaran kakak. Oke, yang berikutnya, ada pun beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi, ya. Jangan hanya mendeskripsikan, tetapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Itu untuk kegiatan refleksi kakak ya. Kemudian jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Oke, ini adalah kegiatan refleksi kakak ya. Bersikap selektif. Oke, kemudian yang berikutnya lihatlah ke masa depan ya. Jadinya ada kegiatan refleksi, tujuannya adalah bagaimana kegiatan pembelajaran kita ke depan supaya lebih baik tentunya. Kakak jangan takut untuk bertindak. Oke. Oke, yang berikutnya rubrik penilaian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ini dia. What, so what, dan know what. Kriterianya ya, ada sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Ini terkait penilaian, gambaran penilaian otentiknya kakak ya. Oke, sudah jelas kakak gambarannya? Oke. Ini sebenarnya adalah penilaian yang akan saya lakukan nanti kakak. Nah, kakak tinggal melihat saja kriteria penilaiannya. Oke, yang berikutnya. Ya, ini lini masa kakak. Terkait lini masa yang akan kakak lakukan nanti. Yang pertama itu ada menyusun aksi nyata. Ada RPP yang perlu kakak buat atau kakak rencanakan setelah sesi persiapan aksi nyata. Nah, jadi setelah pertemuan ini kakak persiapkan modul ajarnya atau RPP-nya. Nah, jangan pusing Kak ini ya. Sabar Kak ini. Oke. Kemudian yang berikutnya ada penyusunan aksi nyata, pembuatan video. Oke, itu ada pelaksanaannya Kak ya. Setelah kakak membuat video itu, silakan kakak upload
RPP atau modul ajarnya dan video pembelajarannya. Rentang waktunya adalah 8 hari efektif setelah sesi persiapan. Ya, setelah berarti 8 hari dimulai dari hari ini Kakak ya. Ya, 8 hari dimulai dari hari ini. Oke, siap berarti. Kayak mana nih Kakak nih katanya kan. Ada video Ukin juga katanya kan. Silakan Kakak itu dipersiapkan. Diatur aja Kak manajemen waktunya saja. Kemudian penilaian karya nyata atau refleksi. Ini tentunya dari fasilitatornya nanti Kakak. Yang berikutnya ada refleksi aksi nyata. Ini nanti ada kegiatan tatap maya lagi yang akan kita lakukan secara bersama-sama. Oke, jelas ya Kakak? Oke, ini diskusi dan tanya jawab. Oke, silakan. Nah, ini dia yang kita tunggu-tunggu. Ya, yang akan kita tunggu-tunggu Kakak. Silakan Kakak boleh tanyakan terkait hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi. Kak Agus, silakan tindak lanjuti Kak Agus, pertanyaan Kak Agus tadi Kak Agus. Siap. Oke, silakan Kak Agus. Nah, jadi poin intinya itu Kak, kalau yang saya tangkap, dengan metode pembelajaran tadi, adanya pembuka, kemudian kegiatan intinya itu tadi, kemudian dan terakhir penutup. Jadi SEM itu yang Agus bilang tadi itu langsung masuk ke kegiatan inti atau digabung sekali jalan gitu kan? Ya, langsung jalan tuh. Langsung jalan semuanya. Berarti perencanaan di dalam proses pembelajaran itu nanti, Kak Agus kan gini Kak Agus. Jadi di sana nanti untuk pelaksanaan pembelajarannya, aktivitas pembelajaran ya Kak Agus ya. Aktivitas pembelajaran misalnya, itu kan udah masuk kegiatan inti tuh. Ya, udah di inti tuh kan? Ya, silakan Kak Agus lakukan pembelajarannya terkait apa lompat jauh misalnya. Ya. Kak Agus silakan demonstrasikan atau berikan dulu informasinya terkait lompat jauh itu bagaimana. Ya. Oke? Oh ya, ya. Kita berikan informasinya dulu. Kemudian yang kedua, silakan Kak Agus lakukan prakteknya di sana. Peserta didik itu boleh mempraktekkan silakan. Ya, boleh mempraktekkan silakan. Ya. Setelah mempraktekkan, Kak Agus di sana Kak Agus lakukan sebuah permainan. Ya, permainannya apa? Ataupun aksi nyata yang sesungguhnya. Maksudnya seperti ini. Di sana mereka lakukan, ada mereka yang melakukan sebagai atletnya, ada mereka yang perannya sebagai wasitnya, sebagai tim pengukur, ya. Kemudian ada di sana sebagai apa lagi di sana kalau Kak Agus untuk lompat jauh biasanya nih? Yang melakukan, yang mengukur. Mengukur itu kan 2 orang biasanya tuh yang megang ukuran, yang di ujung satu, yang di pangkal satu, ya. Iya. Kemudian ada yang mencatat hasil. Itu kan perannya masing-masing tuh. Iya. Oke, Kak Agus Ada jelas? yang meratakan pasirnya Kak. Betul, ada yang meratakan pasirnya, ada peran di sana. Oke, kalau kita tidak ada menggunakan bak pasir, kondisionalkan saja Kak. Kakak susun saja peran mereka. Paling tidak di sana mereka ada perannya sebagai yang melakukan lompat jauh, ada yang memegang meteran, ada yang di ujung, ada yang di pangkal. Ya, seperti itu. Oke, Kak Agus? Jelas? Oke. Oke. Kalau ada yang mengambang, silakan tanyakan. Berarti kalau seperti itu, Kak Agus berarti mengambil model instruksional support education model, Kak Agus ya? Iya. Oke. Berarti itu contoh instruksional yang diambil oleh Kak Agus. Bermain peran di sana. Jelas Kakak semua? Sudah dapat gambaran? Silakan Kak ini. Oke, izin Kak. Silakan. Izin ya Kak Pak Agus.
Ini kan sesuai dengan RPP kita yang berjalan kan, Kak? Betul. Kalau apa nggak apa-apa juga, yang di luar itu pun nggak apa-apa juga Kak Eni. Oh gitu. Sesuaikan dengan instruksional ini Kak Eni, nggak masalah. Oke. Kalau seandainya kan RPP berjalan kan sekarang kami itu Kak materinya tentang gerak dasar, lokomotor, non-lokomotor sama manipulatif. Ya. Materi intinya itu sekarang manipulatif itu gerak melempar dan menangkap bola. Oke, baik. Kan di situ kalau seandainya saya ambil permainan yang untuk peserta didik menjadi peran itu Kak, kalau kita memasukkan ke permainan rondes atau kasti gimana itu Kak? Bisa nggak kira-kira? Boleh Kak Eni. Di sana kan main kasti itu ada wasitnya kan? Iya Kak. Nah, boleh silakan. Berarti instruksional yang Kak Eni ambil adalah terkait sport education model. Iya Kak. Ya, di sana ada wasitnya adalah sebagai yang mengatur jalannya pertandingan itu. Ya, pencatat skornya. Oke? Iya Kak. Ya, yang bermain peran siapa? Yang bermain peran adalah peserta didik. Ada yang melakukan, ada yang menjaga di sana. Ya, penjaga betul? sama pemukul. Ya, ada yang pemukul. Ada perannya masing-masing. Jadi nanti Kak Eni pada sesi akhir di testimoninya, silakan Kak Eni ambil peserta pemukul, silakan Kak Eni ambil peserta penjaga, silakan Kak Eni ambil wasitnya. Ya, kalau ada pemain cadangan, Kak Eni panggilkan satu pemain cadangan, tanyakan terkait perasaan mereka itu bagaimana. Oke. Ya. Oke, berarti Kak, misalnya kan ini yang kegiatan awalnya itu berarti kita kan kayak biasa, terus masuk ke inti itu Kak, kemungkinan kalau seandainya waktunya lebih dari 30 menit gimana itu Kak? Nggak masalah. Oh nggak apa-apa ya Kak? Ya. Kalau bisa kondisional kan jangan lebih dari 30 menit Kak Eni. Oh gitu ya Kak. Ya. Soalnya kan di situ kan Kak kita paling tidak menjelaskan dulu permainannya kan gitu kan Kak? Ya. Oke, siap Kak. Oke Kak. Jadi Kak. saya rasa nih kalau kelas tinggi nih, kelas atas nih Kak Eni, 456, itu Kak Eni sampaikan informasinya terkait pembelajaran itu. Nanti Kak Eni praktekkan beberapa menit, ya. Kemudian langsung bagi peran kepada mereka. Si Andi misalnya, silakan kamu jadi wasit sebagai yang mengatur proses pertandingan hari ini, ya. Nah, kamu lihat di sana proses permainan ini, kamu atur, kamu sebagai wasit di sini. Kalau Kak Eni mau jadi jadikan pelatih salah satu atlet itu nggak masalah. Bagikan 2 pelatih karena kan ada tim di sana, ada tim penjaga, ada tim pemukul, betul. Ya, siap Kak. Ya, Kak Eni bagi saja di sana. Saya yakin peserta itu tahu itu peran pelatih bagaimana. Kalau mereka kurang jelas, Kak Eni jelaskan saja. Oke, Kak Eni? Oke, siap Kak. Oke. Jelas Kak Eni? Jelas Kak. Terima kasih Kak. Oke, jadi nanti informasinya di dalam pembelajaran itu Kak Eni sampaikan aja kepada peserta didik, praktekkan lebih kurang beberapa menit, kemudian lakukan pembelajaran dengan model sport education Kak Eni. Oke, siap Kak. Oke, jelas Kak Eni ya? Jelas Kak. Oke. Silakan, yang lain ada lagi? Untuk 3 pertanyaan tuh Kak, yang what, kemudian so what, dan no what itu untuk peserta didik apa untuk kami yang merefleksikannya? Nanti Kak Agus boleh lihat dulu di LMS-nya. Kak Agus boleh lihat di LMS-nya supaya lebih mudah aja, supaya lebih mudah untuk kakak dan tentunya untuk kakak tidak bingung nantinya. Kakak lakukan pembelajaran ini sebagaimana kakak melakukan pembelajarannya tanpa video. Nah, biar nggak canggung, ya. Nah, saya yakin nih mentang-mentang video nanti canggung ngajarnya. Jangan, lakukan aja video seperti sebagaimana kakak melakukan pembelajaran. Ya. What, so what, dan no what itu nanti kakak lakukan refleksinya itu di akhir setelah pembelajaran. Lakukan di dalam video itu. Makanya saya katakan tadi kepada kakak semuanya, ketika sudah selesai pembelajaran, panggil peserta didik itu. Apa yang kamu rasakan hari ini? Ya.
Kemudian tanyakan kepada mereka, sudah pernah kalian menemui pembelajaran modul seperti ini atau belum? Ya. Kemudian bagaimana terkait pemahaman kalian terkait pembelajaran yang kita lakukan hari ini? Nah, itu aja Kak Agus. Oke Kak Agus, kira-kira jelas Kak Agus? Oke. Ya, lakukan di kegiatan refleksi aja Kak Agus. Itu maksud Iya. itu tadi. What, know what, dan so what itu. Iya, maksud Agus kan itu berarti pertanyaan itu kan dilimpahkan kepada peserta didik kan? Ya, betul. Di kegiatan refleksinya aja Kak Agus. Ya, dengan setelah proses pembelajaran berakhir. Ya. Setelah pembelajaran itu berakhir, lakukan refleksi. Setelah lakukan refleksi, kakak-kakak lakukan testimoninya. Iya. Ya, testimoni boleh kakak lakukan di lapangan itu boleh, atau di kantor juga kakak lakukan boleh. Tapi bagusnya di lapangan saja. Jadi setelah pada saat video itu berjalan, langsung aja lakukan. Model catat atau secara lisan? Secara lisan aja Kak Agus, sambil diliput gitu. Jadi Kak Agus terlihat di sana, peserta didik terlihat di sana. Jadi nanti kakak minta bantu saja sama rekan-rekan kakak di sekolah itu, minta untuk videokan saja. Udah kebaca anak murid ini nggak ada yang mau jawab nih pastinya. Nggak apa-apa. Jangan, artinya gini aja. Ini kan kita, artinya kan kakak-kakak semuanya ada tindakan untuk kakak-kakak memberikan kesempatan. Itu kuncinya. Ya, kuncinya adalah kakak-kakak itu memberikan kesempatan kepada peserta didik. Ya, masalah setting-settingan itu biasa itu. Jadi kakak atur saja di sana, teknisnya lakukan yang terbaik. Ya, saya yakin dan percaya kemampuan itu kalau nggak ditampilkan orang lain tidak akan pernah tahu. Makanya untuk melihat kemampuan itu lakukan tindakan. Kayak ini. Semangat Kak ini. Kak, itu Kak, meneruskan dari Pak Agus tadi, yang so what, know what itu ya Pak Agus ya. Itu yang pertama kan perasaan ya Kak yang ditanya. Yang kedua itu sudah pernah Kak melakukan kegiatan itu gitu kan Kak. Yang ketiganya apa Kak? Biar direng-reng. Yang ketiganya boleh Kakak tanyakan, bagaimana pendapat kalian terkait pembelajaran hari ini misalnya. Oh, bagaimana pendapatnya ya? Pemahaman kalian terkait pembelajaran hari ini bagaimana gitu. Oke, siap Kak. Ya. Karena itu juga Kakak, kegiatan refleksi ini kan sudah saya sering sampaikan bahwasanya itu juga dijadikan evaluasi untuk kita sendiri. Bisa dijadikan sebagai alat evaluasi untuk gurunya Kakak. Nanti saya yakin dan percaya itu, apa yang kalian rasakan capek Pak, capek Bu, nah itu pasti itu yang dijawab mereka. Jadi tentunya ada respon dari mereka, artinya secara tidak langsung proses pembelajaran yang kita lakukan itu efektif lah seperti itu Kakak ya. Tentunya karena apa? Karena ada pemerhatian mereka itu terfokuskan kepada kegiatan pembelajaran itu sendiri gitu Kakak. Kasihkan kesempatan kepada mereka untuk mengikuti pembelajaran itu dengan baik. Itu nanti saya yakin tuh berebut itu. Bu, saya aja Bu jadi pelatih. Pak, saya aja Pak jadi pelatih, saya jadi wasit katanya. Ya, kenalkan instruksional yang sudah Kakak pelajari. Ya, ada terkait kegiatan gerak, itu kan terkait gerak lokomotor itu kan sudah kegiatan gerak juga itu Kak ini ya. Pendidikan gerak itu di sana. Ya. Oke, jelas Kak ini? Jelas Kak. Oke, silakan. Yang lain bagaimana yang lain? Oke, silakan Kakak tanyakan, nggak masalah. Ini untuk kelancaran Kakak masing-masing nih, ya, aksi nyatanya. Makanya sebelum-sebelumnya jauh-jauh hari saya sampaikan ada kesiapan mental Kakak di sana nanti, ya. Sampai aja materi ini, wah ternyata ini dia puncaknya kan gitu, ya. Kakak hari ini di modul 3 Kakak nanti akan jumpa puncaknya. Nah, nanti Kakak akan ada jumpa lagi terkait menggerakkan kombel Kakak di sekolah masing-masing.
Nah, instruksikan. Ini instruksional ini boleh kakak terapkan di sekolah. Pembelajaran kolaboratif, ya, sport education model boleh kakak terapkan. Karena sport education model ini kakak akan kakak jumpai nanti misalnya di kegiatan kelas meeting itu pasti dijumpai. Jadi sport education model itu saya sampaikan di tatap muka kemarin itu anak akan menjumpai di aksi nyata mereka. Aksi nyatanya di mana? Ketika mereka turun di masyarakat mereka akan jumpa itu. Jadi mereka ketika di masyarakat sudah nggak asing lagi. Oh, ini saya dulu di sekolah aja udah kelas SD aja sudah saya jumpa nih. Saya pernah jadi wasit, saya pernah jadi pemain misalnya. Saya juga pernah jadi pelatih. Mereka sudah merasakan hal itu. Itu pada sport education model kakak. Ya. Pesan saya, ini jangan kakak jadikan beban, silakan kakak lakukan. Semangat. Jadi anak-anak disuruh bikin gini juga. Ini kata sambutan dari kepala sekolah, gitu. Oh, nggak usah Kak Gus. Nggak usah, langsung aja. Langsung aja. Itu kan kalau itu kan kita melakukan dari untuk kegiatan pertandingan itu kan? Ya. Ya. Sekarang kita bermain perannya untuk SEM itu, bermain perannya pada pembelajaran aja Kak Gus. Di sana mereka ada sebagai siswanya, mereka misalnya yang melakukan gitu, misalnya seperti itu aja. Iya, cuman kan kegiatan SEM yang kita pelajari kemarin dengan kegiatan awal sampai akhir kan ada di kata sambutan dari kepala dinas dan seterusnya. Ya. Apakah di sekolah dibikin seperti itu juga atau gimana? Kalau Kak Agus mau buat seperti itu, saya acungi jempol, luar biasa. Berarti modul SEM-nya Kak Agus pahami. Ya, kan modul masuk Kak, masuk berarti modulnya Kak. Ya, masuk. Kata susunannya seperti itu gitu kan. Iya, betul sekali Kak Agus. Kata sambutan kau panggil abang Gus ya. Salah, yang perannya kan peserta didik. Betul Kak Gus, betul. Nanti saya kirimkan video ya, ada rekan saya itu nanti kalau video saya payah pula nanti kakak menilai ya kan. Nanti akan saya kirimkan contoh video terkait STEM nanti ya, saya kirimkan untuk referensi kakak ya terkait STEM itu. Jadi nanti kakak bisa melakukan ataupun kakak boleh lakukan yang sederhana tidak masalah. Intinya adalah kakak bisa memahami terkait aksi nyata yang kakak buat sesuai dengan modul ajar yang sudah kakak rencanakan seperti itu. Kalau Kak Agus mau buat di sana terkait kompetisi, tidak masalah. Ada di sana Kak Agus buat posternya kemarin yang sudah Kak ini buat, itu gambaran pertama. Persiapkan siapa jadi kadisnya, siapa tamu undangannya, siapa sambutannya siapa, baca doa siapa, itu Kak Agus gunakan nggak masalah. Ya. 100 untuk nilai Kak Agus itu kalau Kak Agus balik seperti itu. Cuma waktunya 30 menit Kak. Ya, waktunya 30 menit. Makanya kalau diikut alur situ semua Kak, tak cukup waktunya Kak. Ya, makanya saya sarankan tadi, lakukan saja, ikuti dengan proses pembelajaran aja. Masukkan di sana konsep-konsep perannya. Kalau mau menggunakan SEM, ya. Kalau mau menggunakan SEM, masukkan peran di sana. Itu aja Kak Donald. Oke, siap Kak, siap. Ya. Masukkan peran di sana, kasihkan ruang gerak mereka. Ya, kita sebagai guru kuasai lingkungan belajarnya, kuasai suasana kelas, ya. Kita sebagai guru tinggal mengamati kegiatan mereka, ya. Itu dia. Oke, ada lagi yang perlu didiskusikan? Silakan tanyakan aja. Nanti rekan-rekan yang lain silakan kakak fasilitatori mereka kalau ada yang kurang paham. Ini saya yakin nih, penuh besok rumah Kak Donald itu. Kak Eni ya, sampaikan sama kawan-kawan. Paham, saya yakin. Apabila kakak kemarin itu di GOR, bisa memaknai konsep berjalannya kegiatan dari awal sampai akhir, kakak jumpa makna SEM di sana.
kemarin di kelas kita sudah susun kakak, ya. Sem kemarin di kelas kita sudah susun dan ternyata kegiatannya semnya itu secara umum, ya kan? Sehingga kita tidak melakukan. Tapi sebagian rencana yang kita lakukan itu sudah masuk ke dalam sem. Oke, silakan Kak ini. Ya izin Kak, seandainya nih Kak, kan semuanya udah kita susun gitu kan Kak. Ya. Pas prakteknya itu tidak sesuai dengan pembelajaran itu Kak. Soalnya kan nggak semua anak bisa memahami, bisa ada yang cepat, ada yang lambat gitu kan Kak. Ya. Nah, kayak mana tuh Kak solusinya Kak? Nggak masalah. Itulah tugas kita. Ya, itulah tugas kita. Makanya ketika di dalam proses pembelajaran itu saya katakan tadi, stop dulu kegiatannya itu. Kakak lakukan evaluasi. Ya. Karena kan yang namanya evaluasi itu boleh di dalam proses pembelajaran, boleh di akhir. Ya, kan gitu. Ya. Ada karena apa? Terkait pemahaman mereka itu berkaitan dengan ekstensi yang kita lakukan. Ya, ada ekstensi, ada tantangan mereka sehingga ada kesulitan mereka untuk memahami dari ekstensi yang kita berikan. Ya. Nah, jadi boleh Kak Eni stop dulu kegiatan itu, Kak Eni lakukan evaluasi, Kak Eni berikan informasi kepada mereka, ini loh kegiatan yang sebenarnya. Gerakan yang sebenarnya seperti ini. Silakan lakukan. Kalau mereka sudah paham, Kak Eni lepaskan. Silakan lakukan kembali gerakannya. Seperti itu aja Kak Eni. Oh gitu. Berarti kita Ya. mungkin di pertengahan itu nggak sesuai dengan yang dipelajari, kita stop dulu ya Kak. Ya. Kita kasih masukan, terus kita arahkan yang betulnya seperti apa. Ya. Kalau paham langsung praktek lagi Kak. Ya. Oke, Ya. siap Kak. Ya. Jadi videonya tetap berjalan Kak Eni ya. Videonya tetap Iya. berjalan aja. Jangan di stop videonya. Kak Eni tetap berjalan. Proses pembelajaran ini Kakak lakukan sebagaimana Kakak melakukan pembelajaran yang seperti biasanya. Jangan Kakak takut, wah ini di video nih atau apa Kak. Karena nanti Kak. ya, karena disinilah Kakak. Saya yakin nanti Kakak akan ada perubahan yang signifikan nanti terhadap proses pembelajaran. Saya yakin dan percaya Kakak dalam mengajar nanti akan lebih percaya diri. Saya yakin itu. Nah, Kakak aja mungkin ketika pulang dari luring kemarin, oh ini dia cara pembelajaran saya. Saya yakin Kakak bisa melakukan evaluasi. Ya, ternyata ada hal-hal yang memang harus saya perbaiki hari ini. Ya. Nah, jadi tentunya bersyukurlah kita secara bersama-sama bahwasannya ini adalah kesempatan kita untuk kita melakukan evaluasi. Ya, saya gambarkan Kakak. Kenapa seseorang itu harus dilatih? Ya, kenapa seseorang itu harus dilatih? Ya, karena orang itu dilatih karena ada kekurangan. Kenapa orang itu harus dievaluasi? Karena ada kekurangan. Ya, kalau tentunya orang itu sudah punya kelebihan, usahanya apa? Usahanya adalah untuk mempertahankan. Ya, nah, kita ini yakin bahwasannya dan sama-sama kita menyadari hari ini kita sama-sama masih mempunyai kekurangan sehingga kita sama-sama belajar di sini, sama-sama kita mengevaluasi diri kita, apa sih yang perlu kita tingkatkan, apa sih yang perlu kita benahi, sehingga proses pembelajaran kita lebih efektif, kita mengajar lebih nyaman, kita mengajar lebih percaya diri. Ya, kita semua mampu hari ini, bagaimana mengukur kemampuan kita, lakukan tindakan Kakak. Ya, lakukan tindakan itu. Ya. Biar orang lain menilai terhadap apa yang kita lakukan. Kakak jangan takut terhadap hasil penilaian orang lain, tetapi setidaknya kakak semuanya sudah melakukan tindakan. Oke, siap kakak untuk merubah paradigma? Oke. Siap, laksanakan. Ya. Oke, ada lagi yang lain yang perlu ditanyakan Kakak? Ini masih terkait aksi nyata nih ya. Nah, besok ada lagi untuk menggerakkan kombelnya di sekolah ya. Karena memang kakak mudah-mudahan nanti ada yang jadi fasilitatornya di kelas 17 nih ya.
mudah-mudahan ada yang jadi Fasda di kelas 17. Karena kan Ibu Ketua kemarin menyampaikan tuh, Riau butuh Fasda-Fasda dari peserta Inhu kemarin ini ya. Yang disampaikan kemarin. Jadi kakak-kakak yang bersedia siap jadi fasilitatornya. Setidaknya, oh nggak siap kayak ini, nggak siap kayak ini. Setidaknya kita kakak bisa tampil di hadapan Bapak dan Ibu guru di sekolah kakak masing-masing. Ya, saya yakin dan percaya mereka akan berpikir, oh ini dia hasil dari PKG tatap maya dan tatap muka kemarin. Nah, jempol itu kepala sekolah itu kakak. Kak ini siap, Kak ini siap. Jempol itu ya. Jadi konsepnya kakak siapkan materi itu sematang-matangnya. Karena kita guru kakak, kita guru setiap hari itu memberikan dorongan dan aksi nyata terhadap peserta didik. Kita memberikan semangat kepada peserta didik. Masa iya kita sebagai gurunya diberi semangat gak mau semangat kan gitu. Hampir 3 bulan kakak-kakak semuanya menghadapi dunia maya, seminggu menghadapi dunia nyata, ya, kemudian disambung lagi dunia maya. Saya yakin dan percaya akan terbentuk karakter kita sebagai guru yang profesional, sebagai guru yang punya kualitas terbaik. Ya, silakan kakak-kakak tampilkan di hadapan rekan-rekan guru kakak masing-masing. Siap Kak ini ya? Kak Donald, Kak Agus, dan rekan-rekan yang lain, kakak yang lain siap. Kak ini siap, Kak ini siap. Nah. Jadi makanya ada stepnya nih. Di aksi nyata kita menghadapi peserta didik, ya, diawasi oleh video, kemudian nanti di tahap berikutnya kita ada menggerakkan kombel, berhadapan dengan gurunya, rekan sejawat kita. Mereka akan melakukan penilaian ya. Jadi nanti mereka, saya yakin tuh kakak, mereka akan menilai itu nanti. Oh ini dia, Kak Eni setelah pulang dari PKG, oh ini dia. Luar biasa, nggak pernah biasanya tampil di hadapan rekan-rekan guru kan, tampil hari ini. Ngasih materi. Jadi Bapak Ibu, nah misalnya, Bapak Ibu tampilkan isu sosial, tampilkan sport education model, terkait apa sih isu sport education model, ya. Tampilkan terkait apa sih itu kebugaran jasmani. Tampilkan di hadapan mereka, nggak masalah. Ya. Nanti ada pertanyaan, Bu, apa kaitannya dengan pembelajaran kami ini di sini? Nah, kita jawab, lakukan kolaborasi antara PJOK dan pembelajaran yang lainnya. Ya. Ada pembelajaran bahasa Indonesia misalnya. Sport education model bisa kita kolaborasikan dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Kenapa? Karena di dalam pembelajaran sport education model itu ada peran MC di sana. Oke, Kak? Ada peran MC di sana yang mana MC itu adalah bagaimana mereka bisa menyusun bahasa yang baik. Ya. Kita kolaborasikan dengan kalau SD misalnya, wali kelas, silakan kakak bekerja sama dengan wali kelas. Ya, itu kolaborasinya kakak. Oke, misalnya di dalam pembukaan itu biasanya ada membaca Al-Quran misalnya. Kita kolaborasikan dengan guru agama Islam. Ya, silakan kolaborasi, kita lakukan kerjasama di sana. Terkait membaca doa, kita kolaborasikan di sana. Karena di sini perannya adalah peserta didik. Ya, perannya adalah peserta didik. Jadi di dunia nyata mereka, di sosial mereka, itu mereka akan jumpai nanti peran itu. Mereka tidak akan pernah kaget lagi. Ya, kakak, silakan kakak terapkan itu. Siap, semangat, jangan pernah takut. Siap, semangat. Melompat sebentar nih Kak. Apa Kak Agus? Melompat dari materi kita ini ya sebentar. Oke, siap. Jadi untuk kombel kita ke depan, ya. Materi yang mau kita sampaikan itu dari semuanya atau pilih salah satu yang mau kita sampaikan besok?
Pilih salah satu aja Kak Agus, supaya lebih Pilih salah- spesifik. Ya, pilih Ya. salah satu aja supaya lebih spesifik. Kalau semua Gos, kau ngisi kombel terus tiap bulan. Ya, kalau semuanya kan tak cukup 1 hari. Kayaknya dalam setahun tuh kau ngisi kombel semua. Ya. Oke kakak ya, kita lanjutkan. Tadi ini kan kita masuk ke dalam slide diskusi, ya. Terkait kombel nanti untuk lebih dalamnya akan kita bahas di modul 3 nanti Kak Agus ya. Oke, tentunya ini penutup yang kelima. Ya, yang kelima penutup kakak semuanya. Ini dia ada pantun kakak. Lama kita tidak berpantun, baru ini kita jumpa kakak. Ya. Modul ini kita masuk nih. Ya, oke. Pantunnya adalah yang pertama nih. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Ya. Cakep. Ya. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Ya. Iya, cakep. Tepuk tangan lah kak. Oke. Yang kedua, ya. Pergi ke Jakarta naik taksi, jauh sekali kak ya. Cakep. Mabuk kak? Oke. Hendak beli bakso dan roti. Bersama guru PJOK yang hebat ini, selalu di hati dan terinspirasi. Oke. Ya. Oke, terima kasih untuk kita hari ini semuanya kakak. Ya, luar biasa. Alhamdulillah. Kita sampai ke sesi ini kakak. Tentunya tetap semangat. Ya, tetap semangat dan terus Salam berproses, Marina. kakak. Ya, Kak Kurnia. Apa ya salam Marina manjang Ya, Oke kakak, kiranya ada yang perlu disampaikan sebelum saya tutup. Nanti kan kita lanjutkan diskusi lebih lanjut. Sebelum ditutup Kak, dikasih benang merahnya tentang ini tadi, benang merah dan intinya ya. Oke. Jadi Jadi kakak semuanya, Kak Agus minta benang merah dan inti dari kegiatan ini. Jadi tentunya kakak saya sampaikan bahwasannya di sebelum materi ini sampai, di sebelum modul ini sampai, sudah saya sampaikan bahwasannya ada kegiatan aksi nyata untuk kakak-kakak. Tujuannya tidak lain adalah untuk kakak-kakak menyiapkan mental kakak-kakak di hadapan murid-murid kakak yang mungkin kakak nanti akan diawasi oleh sebuah kamera dan diupload di LMS nanti hasilnya. Jadi kakak-kakak ya, petunjuk pelaksanaan sudah saya lakukan. Persiapan yang perlu kakak siapkan adalah terkait modul ajarnya, ya, terkait modul ajar kakak-kakak. Kemudian adalah materi instruksional yang akan kakak pilih. Ada di sana pendidikan gerak, ada di sana terkait pendidikan kebugaran, ada terkait sport education model. Tetapi kakak jangan takut, ini nanti PPT ini akan nanti saya sampaikan kepada kakak sebagai acuan kakak supaya lebih mudah kakak di dalam merencanakan kegiatan yang akan kakak lakukan nanti. Tetapi di sini kakak, silakan kakak persiapkan modul ajarnya, siapkan modul materi instruksi yang akan kakak pilih di sana. Kemudian kakak persiapkan kelas berapa yang mau akan kakak lakukan. Oke. Jadi lakukan video itu dengan baik, berikan lakukan pembelajaran yang seefektif mungkin. Oke, itu Kak Agus ya. Oke. Kira-kira bisa dipahami Kak Agus? Oke, terima kasih ya. Jadi itu adalah benang merah kita. Ya, terima kasih. Itu aksi nyata kita. Silakan kakak, siapkan mental, lakukan yang terbaik untuk keefektifan belajar mengajar terhadap peserta didik.
Ya, Kak. Oke, kakak semuanya, inilah pertemuan kita pada sore hari ini. Tentunya sebelum saya tutup, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah. pertemuan kita hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuan yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kita khususnya dan umumnya bisa kita implementasikan kepada peserta didik di sekolah kita masing-masing, Kakak. Amin. Oke, baik Kakak semuanya. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah, ada kata-kata saya yang kurang jelas, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, Gini, foto. enggak bukan. Ya, foto-foto.